Memulai aktivitas di pagi hari. Yuk teman-teman, kita mulai bergerak buat mulai aktivitas di pagi hari. Sebelum mulai aktivitasnya, aku mau sapa dulu teman-teman seperti biasa ya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin. Teman-teman, ini pagi-pagi aku udah nyiapin bahan buat masak aja karena aktivitasku hari ini di pagi hari aku mulai dengan memasak ya. Oh iya teman-teman, udah masak belum? Kalau belum masak, hayu kita masak bareng, aku temenin dari online aja ya. Ini aku mau cuci sayurannya yang mau aku masak hari ini. Hari ini tuh aku mau masak ikan asap yang kemarin itu mau aku sambal aja ikan asapnya ya karena bosan juga di santan terus. Dan kebetulan juga ada sayur pakis teman-teman. Kemarin aku itu nemu sayur pakis berasa nemu berlian teman-teman karena di sini tuh jarang banget yang namanya ada sayur pakis kayak gini. Jadi langsung aja aku beli pas ketemu kemarin, langsung aku borong. Kemarin itu cuma ada 4 ikat, ya sudah langsung aku beli aja. Ini mau aku cuci bersih semua, untuk sayur pakisnya nanti mau aku oseng aja. Sedangkan untuk ikan asapnya mau aku sambal. Ini setelah aku cuci bersih semua, langsung aja kita masak. Pertama aku mau masak ikannya dulu ya teman-teman, mau aku goreng sebentar karena ikannya itu udah matang karena udah diasap ya, jadi ngegorengnya nggak usah terlalu lama ya, takutnya nanti keras. Oh ya teman-teman, masak apa hari ini? Boleh komen-komen di bawah ya, siapa tahu nanti aku jadi terinspirasi sama masakan kalian. Dan ini ikan yang aku bilang kemarin teman-teman, di tempat kalian ini ikannya namanya apa ya? Ikan apa ini? Seperti ikan lele tapi kecil, tapi ini tuh bukan ikan lele ya teman-teman. Kalau di Bandung namanya ikan keting, tapi kalau di daerah asalku di Bengkulu itu namanya ikan beringit. Ini udah aku masukin semua. Tadi tuh aku lupa harusnya taburin tepung dulu sebelum aku masukin ikannya ya teman-teman. Karena aku tuh lupa naburin tepungnya pas sebelum masukin ikannya, jadi pas udah masuk ikannya baru aku taburin tepung. Nggak apa-apa, sama aja kok teman-teman, biar ikannya itu nggak meletup-letup. Sementara ikannya aku goreng, sekarang aku mau nyiapin bumbu buat numis sayur pakisnya dulu. Ini tuh aku cuma pakai bumbu bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit yang aku iris-iris aja ya. Soalnya nanti ikannya itu udah aku sambal, jadi tuh buat bumbu tumis ini nggak aku halusin ya teman-teman, cuma aku cincang kasar aja kayak gini. Dan aku juga tambahin 1 buah tomat. Ini ujuk-ujuk ikannya udah mateng aja teman-teman. Kan kalau ngegoreng ikan yang udah diasap itu nggak usah terlalu lama ya, takutnya keras nantinya, makanya ngegorengnya itu sebentar aja. Langsung aja kita angkat teman-teman, karena tadi tuh nggak muat 1 kali ngegoreng, jadi tuh ini aku bagi 2 kali ngegoreng ya teman-teman. Nah ini baru bener ditaburin dulu tepung baru masukin ikannya. Kalau yang tadi udah aku masukin ikan baru aku taburin tepung, karena aku tadi tuh lupa teman-teman, ya biasalah emak-emak banyak pikiran ya. Singkat cerita, ini penggorengan kedua udah mateng juga, biar nggak terlalu lama durasinya ya teman-teman. Ini langsung aja aku mau nyiapin buat bumbu sambalnya. Ya biasalah bumbu dasar yang kayak biasanya ya teman-teman. Teman-teman juga udah pasti tahu dan udah pastinya jago banget kalau buat bikin sambal. Ini semua bahannya udah aku masukin, sekarang mau aku blender dulu. Kalau sambal itu aku jarang banget yang namanya ngulek ya teman-teman, karena aku tuh males banget yang namanya ngulek. Jadi semua sambal itu aku blender aja. Kecuali aku bikin sambal bawang ya teman-teman, baru aku ulek. Dan ini si Dede udah nyamperin aja pas aku ngeblender. Ya biasalah dia itu kepo banget ya teman-teman kalau dengar suara blender itu. Lanjut, sekarang aku mau tumis sambalnya sampai benar-benar wangi. Aku gonsreng-gonsreng dulu ya teman-teman. Kalau udah tanah kayak gini, aku tambahin penyedap rasa sama garam dan sedikit sasa. Kemudian aduk kembali lalu masukkan ikannya. Ini ikannya wangi banget teman-teman. Ikan yang disambal kalau udah diasap kayak gini lebih enak kata aku daripada ikan yang digoreng langsung yang masih hidup itu ya. Ini aku tambahkan sedikit
sedikit air biar sambalnya itu nggak terlalu kering ya teman-teman. Tiba-tiba ini ikannya udah mateng aja. Dan tapi itu tuh belum terlalu meresap ya teman-teman karena airnya tadi baru aku masukin. Jadi sementara aku nunggu ikannya itu meresap bumbunya itu ke dalam ikan. Jadi aku mau tumis dulu sayur pakisnya teman-teman. Kan sayang ya kalau nganggur diam-diam aja sembari nungguin ikan ini, lebih baik kita manfaatkan waktunya. Jadi aku mau tumis bumbunya dulu teman-teman. Ini aku masukin semua bumbu yang udah aku cincang kasar tadi. Terus kalau udah wangi baru aku masukin sayur pakisnya. Ini pakisnya agak susah empuk, jadi tuh aku tutup dulu dan aku mau angkat dulu ikannya tadi ya teman-teman karena ini bumbunya udah cukup meresap. Jadi kalau dibiarin terlalu lama takut gosong juga dan ini hasilnya. Karena aku tuh tim emak-emak yang nggak mau rugi, jadi tuh sisa sambal tadi mau aku campur nasi teman-teman. Kalau di tempatku ini namanya nasi kusal karena ini tuh enak banget teman-teman. Coba aja kalau bikin sambal ditambahin nasi kayak gini. Rasanya tuh mantap kalau kata aku. Tapi beda selera ya teman-teman kalau teman-teman nggak tahu suka atau enggak. Tapi kalau aku sama keluargaku suka banget. Jadi nanti kita mau makan tinggal kita tambahin lagi sama sambal dan sayurnya tadi. Ini aku sembari nunggu sayur pakisnya matang, aku mau beresin dulu perintilan yang aku pakai buat masak tadi ya teman-teman. Dan aku mau elap-elap sekitaran tempat bumbu tadi karena kotor banget teman-teman, bekas aku ngupasin bumbunya juga. Dan ini sayur pakisnya aku bolak-balik lagi biar matangnya itu merata ya. Sementara aku masih nunggu pakisnya matang, aku mau singkirin dulu ini perabotan yang kotor aku pakai buat masak tadi. Jadi mau aku singkirin dulu ke samping ya teman-teman. Nanti baru aku cuci. Karena kan kalau cuci piring sambil masak itu aku takutnya nanti gosong masakannya ya teman-teman. Kecuali kita cuci piringnya itu berdekatan sama kompor tempat masak kayak punya yang orang punya wastafel gitu ya teman-teman, ya mungkin saja bisa sambil cuci piring. Cuman karena wastafel yang di sini tuh rusak jadi nggak dipakai ya teman-teman. Makanya aku tuh cuci piring itu di samping aja. Ini lanjut aku mau sapu-sapu sedikit karena ini tuh udah kotor banget lantainya. Tapi belum aku ambil sampahnya, aku pojokin dulu. Dan aku mau angkatin cucian yang udah dicuci sama emak tadi ya teman-teman. Ini tuh mau aku jemur nanti. Tapi sebelum ngejemur aku mau angkat sayur pakisnya dulu. Karena ini sayur pakisnya udah matang ya teman-teman, udah empuk banget. Dan rasanya juga udah pas banget. Tadi udah aku kasih penyedap rasa sama garam juga ya. Langsung aja aku angkatin. Dan ini penampakannya tuh seger banget teman-teman. Inilah laukku hari ini ya teman-teman. Ini aku masih tuang sayur pakisnya karena sayang ya sisa-sisa kuahnya gitu, enak jadi nyemek-nyemek gitu tumisannya. Dan ini udah mateng semua teman-teman. Aku cuma masak tumis sayur pakis sama sambal ikan. Tapi kalau buat anak-anak nanti aku bisa bikin telur dadar atau telur ceplok sama goreng sosis aja ya teman-teman. Ini penampakan lauk buat kita hari ini teman-teman. Menggoda selera banget. Apalagi yang ini primadona banget. Udah lama banget teman-teman aku tuh nggak makan sayur pakis. Jadi kalau nemu jualan sayur pakis di sini berasa nemu berlian teman-teman. Dan ini sambal ikan yang aku bilang tadi ya teman-teman. Lanjut aku mau jemurin dulu cucian yang udah aku angkatin dari mesin cuci tadi ya. Banyak teman-teman kreator yang bilang katanya kalau ambil video di luar itu malu kalau diliatin tetangga jadi nggak pede gitu. Kalau aku teman-teman ya pede-pede aja, biarkan saja tetangga mau bilang apa. Yang penting kan yang aku lakukan hal yang positif. Jadi aku tuh ngonten. Kalau malu sama tetangga ya nggak bakalan jadi konten kreator kayak gini ya teman-teman. Jadi biarkan saja mau tetangga liatin kita lagi ngapain, apa-apa di videoin. Tapi kan ini kan hal positif ya teman-teman. Semangat aja buat teman-teman yang masih malu-malu ngambil video di luar rumah. Nggak usah malu-malu teman-teman. Anggap aja ini tuh hiburan buat kita. Jadi tuh kalau tetangga julid ya dicuekin aja teman-teman.
teman-teman, atau dikasih senyuman aja atau nanti juga mereka bakalan ngerti. Ini aku lanjut jemurin semua cuciannya, dan biasa sih Dedek Bulan ini selalu ngintilin emaknya ya, karena dia tuh nggak mau banget pisah sama emaknya. Kemanapun emaknya ini pergi selalu diintilin sama Dedek Bulan. Ini tuh udah di penghujung video. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Nantikan video aku berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.